Bung Rocky, Presiden Jokowi saat ini tengah melakukan kunjungan kerja ke NTT ini 3 hari di sana ya, tanggal 1 sampai 3. Tapi kunjungan ini diwarnai penolakan oleh aktivis pro demokrasi karena Jokowi itu dinilai telah merusak demokrasi Indonesia. Ya, pada akhirnya kita lihat tragedi ini. Bapak Jokowi dulu dipuji-puji oleh masyarakat NTT. Sekarang semua pujian itu berubah menjadi cacian. Semua undangan berubah menjadi penolakan. Karena tadi inkonsistensi dari Presiden Jokowi. Duo nyinyir kembali omong kosong di kanal YouTube-nya ya. Rocky Gerung dan temannya itu siapa itu lah. Nggak tahu aku namanya. Ini loh buktinya rakyat NTT mengepung mencegat mobil Pak Jokowi sampai nggak bisa jalan. Nah terus penolakan dari mana? Penolakan 5 orang poster gini aja disebut mengatasnamakan rakyat NTT. Cuma 5 orang lah, ribuan orang ini menyambut baik Pak Jokowi, mengelulukan Pak Jokowi di sana. Ya sama seperti 5 orang itu kan dari kelompok Rocky Gerung CS. Jangan semua dong mengatasnamakan rakyat NTT. Buktinya seperti ini. Bukti real, video, nggak bisa dibohongin, nggak bisa direkayasa. Apa yang direkayasa? Lagi-lagi duo nyinyir Rocky Gerung dan temannya tadi yang membuat berita bohong tentang penolakan Jokowi. Faktanya tidak seperti itu. Dan video Rocky Gerung itu pun ya sangat disukai oleh para penggemarnya gitu. Realnya seperti ini. Terima kasih lah. Tapi nanti aku tetap kritik Bapak ya. Alor boy. Sampai merinding ya lihatnya ya. Kami berterima kasih kepada Pak Jokowi atas masa pelayanan selama 10 tahun. Kami minta terima kasih banyak karena atas kehadiran Pak Jokowi untuk memimpin bangsa ini. Kami bersyukur dan punya pemimpin yang luar biasa dan pemimpin yang hebat. Terima kasih buat Pak Jokowi yang sudah bersama-sama dengan kami masyarakat Kabupaten Alor yang hari ini hadir bersama-sama dengan kami. Kami turut bersukacita sekali. Terima kasih. Hanya mau sampaikan terima kasih atas kunjungan Bapak ke sini. Ini dalam waktu yang mungkin singkat, tapi kami masyarakat Alor sangat senang karena di masa-masa tugasnya Bapak menyempatkan diri datang di Alor, khususnya Kalabahi. Terima kasih. Luar biasa memang rakyat NTT dalam mengeluh-elukan Pak Jokowi ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon pamit, ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya adalah manusia yang tidak sempurna, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekilapan, penuh dengan ketidaksempurnaan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Alor.
Kalau kita perhatikan memang fenomena ini kan ada 3 layer ya, 3 lapis. Kalau kita lihat di sosial media, itu kan sepertinya kayak hiruk pikuk banget. Upaya untuk menjatuhkan pamor, menjatuhkan citra Pak Jokowi secara langsung maupun melalui keluarganya, anak mantunya ya. Jadi serangan terhadap Pak Jokowi itu terutama belakangan, sebulan belakangan, 2 bulan ini mungkin ke Kaisang soal jet pribadi, ke Gibran soal pupu papa, ke Bobi soal blok Medan dan macam-macam gitu. Itu sepertinya rame di sosial media. Tapi itu sebenarnya adalah badai dalam secangkir kopi. Jadi orangnya sebenarnya itu juga. Saya sudah lihat di big datanya, itu pelakunya hampir sama sebenarnya dengan kelompok-kelompok itu kemarin, saja yang memprotes soal pencawapresan Gibran itu. Jadi kalau kita mau sederhanakan, pelakunya itu adalah ya pendukung Anies, kemudian pendukung Ganjar Mahfud sebenarnya, sama kelompok-kelompok aktivis yang memang selama ini memang kritis terhadap pemerintah. Rocky Gerung, Amin Rais CS. Jumlah mereka tidak signifikan. Artinya mayoritas masih tetap mendukung, masih tetap tidak terpengaruh dengan itu. Itu realitas pertama tuh di sosial media. Nah, realitas di sosial media ini kemudian berbeda juga dengan realitas di media. Media ini kadang-kadang merujuk kepada apa yang terjadi di sosial media, tapi kadang-kadang dia memverifikasi sendiri kenyataan-kenyataan itu. Tapi realitas di media ini jauh lebih objektif daripada realitas di sosial media. Karena ada verifikasi tadi. Terverifikasi. Jadi walaupun misalnya mereka dalam 1-2 hari ikut-ikutan isu yang ramai di sosial media, tapi hari ketiga, keempat, kelima mereka udah selesai. Jadi tidak dilanjutkan lagi oleh mereka. Sehingga relatif lebih objektif sebenarnya realitas media ini. Nah, realitas yang benar-benar objektif adalah realitas di lapangan. Di lapangan ini, di perkotaan dan pedesaan sebenarnya. Yang itu ditangkap oleh lembaga-lembaga survei. Di masyarakat pada dasarnya, masyarakat itu tidak bermasalah dengan Pak Jokowi. Mereka tetap senang, mereka tetap puas, mereka hidupnya baik-baik aja. Kalau kita lihat pasar juga masih rame, mall juga masih rame, transportasi publik selalu penuh, orang masih terus bekerja, walaupun ada banyak berita tentang PHK di industri garmen, di industri macam-macam, tapi begitu juga daya serap di dunia kerja juga masih terus berlangsung. Jadi sebenarnya akhirnya kumulatifnya seperti apa yang ditemukan oleh data itu. Jadi mayoritas rakyat Indonesia itu hari ini masih puas dengan Jokowi ini, ditambah program-program Parlinsos, perlindungan sosial Pak Jokowi masih berjalan terus juga. Sehingga hari ini bahkan, ini fakta ini penting buat diketahui, kemiskinan ekstrim di Indonesia itu sudah mendekati 0%. Dari 6% waktu Pak Jokowi jadi presiden. Jadi kemiskinan ekstrim itu orang yang sampai nggak bisa makan gitu loh. Kasarnya begitu sebenarnya. Jadi dari 6% tinggal 0, berapa persen lah gitu.